teori yang dibutuhkan lah ya. Jadi adik-adik di sini sudah mengetahui apa itu liabilitas, apa itu solvabilitas, dan banyak istilah-istilah keuangan lainnya ya dari edaran yang OJK yang minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan membahas sedikit mengenai standar praktik aktuaria, analisis keuangan, program jaminan sosial. Jadi yang minggu lalu kan ada asuransi ya. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu bedanya jaminan sosial dengan asuransi di sini ya. Jadi kalau jaminan sosial di sini dikelola oleh pemerintah, sedangkan kalau asuransi itu dikelola oleh perusahaan asuransi baik yang swasta maupun BUMN ya. Jadi kita akan membahas sedikit ya, tidak terlalu mendalam. Ya, jadi ini standar praktik yang dikeluarkan oleh PAI. Jadi kita cukup mau tahu kira-kira apa ya yang dibahas atau kayak ilmu apa yang harus dimiliki oleh seorang analis keuangan pada program jaminan sosial ya. Oke. Jadi kita mulai dari paragraf ini. Layarku kelihatan, Ji? Tulisannya kelihatan nggak di layarnya adik-adik? Iya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Saya perlu besar sedikit. Oke. Oke, jadi aktuaris ini berperan penting dalam analisis keuangan program jaminan sosial yang akan disingkat PJS ya, dikarenakan keahlian yang dimiliki aktuaris dalam melakukan proyeksi keuangan jangka panjang ya. Jadi memang nanti selama kuliah ini misalnya dalam mata kuliah matematika aktuaria, matematika keuangan, dana pensiun mungkin atau asuransi kesehatan, itu pola pikirnya seorang aktuaris itu harus berpikir jangka panjang ke depannya. Jadi kita harus mengestimasi kira-kira berapa kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi hitungannya itu untuk ke masa akan datang ya. Entah itu 15 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau lebih dari itu ya. Jadi hitungan seorang aktuaris memang itu kebanyakan akan melakukan estimasi ya, estimasi untuk jangka ke depannya. Pokoknya hitungannya itu untuk beberapa tahun ke depan ya. Tetapi harus dihitung dari sekarang. Ya, jadi analisis keuangan ini umumnya dikenal dengan sebutan valuasi ya. Dikarenakan besarnya pengaruh proyeksi aktuaria terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik adalah penting agar analisis ekonomi dan demografi secara jangka pendek dan jangka panjang dari program jaminan sosial ini memberikan proyeksi kondisi masa depan yang dibuat secara objektif. Makanya adik-adik itu kuliah matematika aktuaria kuliah di aktuaria ini tidak melulu tentang matematika ya, tetapi ada juga dari belajar ekonomi dan akuntansinya ya. Di situ diperlukan atau dibutuhkan ilmunya supaya mendukung untuk pengambilan keputusan ya. Jadi seperti misalnya penentuan nilai preminya, kan penentuan nilai premi selain dari angka itu dilihat juga dari kondisi ekonomi negaranya. Misalnya lagi meningkatnya suku bunga ya. Jadi kalau kira-kira suku bunga yang meningkat ini apa pengaruhnya ke masyarakat? Jadi kayak apakah nanti masyarakat ini mampu bayar premi atau apa ya begitu. Jadi ilmunya itu
dipadukan, jadi ilmu ekonominya ada, ilmu akuntansinya ada, kemudian ilmu matematika yang untuk menghitung di masa yang akan datangnya juga ada ya. Oke, jadi ini tujuan kenapa dibuatnya standar praktik aktuaria mungkin tidak perlu kita baca. Oke. Hmm, jadi intinya tujuan dibuatnya standar ini agar memberikan petunjuk ya kepada aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuaria atau analisis keuangan atau melakukan review, memberikan saran atau pendapat terhadap program jaminan sosial. Ya, jadi ini itu khusus misalnya aturan untuk jaminan sosial. Beda lagi nanti ada dana pensiun ataupun konsultan aktuaris. Ya, jadi kita ambil yang umum dulu jaminan sosial. Jadi ruang lingkup dari lembaran ini ya, standarnya ini adalah untuk misalnya melakukan perhitungan aktuarianya, analisis keuangannya, pun melakukan review ya sama yang kayak tadi tujuannya. Ada kode etiknya juga, jadi diharapkan aktuaris ini mengikuti atau patuh terhadap SOP yang sudah dibuat ya. Ini terbitan tanggal 1 Januari 2016. Kemudian oke, di analisis permasalahan dan rekomendasi praktik. Ya, jadi analis apa hal yang harus diperhatikan yang pertama dari analisis permasalahan dan rekomendasi praktik ini adalah kesesuaian antara ketentuan jaminan sosial dan perundang-undangan ya. Jadi tidak lepas lagi dari peraturan yang pemerintah karena ya jaminan sosial kan dikelola oleh pemerintah ya. Jadi aktuaris ini harus mempertimbangkan praktik yang berlaku dalam hal tidak tersedia ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pemberian manfaat tertentu atau pengukuran keuangan, misalnya dasar indeksasi manfaat pensiun di masa mendatang. Ya, jadi hal ini juga harus yang menjadi perhatian seorang aktuaris ya dalam penentuan besarnya santunan yang akan dikeluarkan dana pensiun misalnya ya. Jadi kan bedanya asuransi dengan dana pensiun itu, kalau asuransi itu perusahaan nasabah itu membayar premi ya setiap tahun ataupun setiap bulan kepada perusahaan asuransi. Kemudian haknya si nasabah ini bisa melakukan klaim kalau terjadi kerugian atau risiko di masa yang akan datang ya. Jadi nanti klaimnya ini bisa diajukan ke perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi akan mengeluarkan benefitnya atau manfaatnya kepada nasabahnya atau pemegang polisnya. Jadi perhitungan asuransi ini nanti akan banyak dipelajari di mata kuliah matematika aktuaria 1 dan 2 ya. Jadi perhitungan preminya, misalnya juga asumsi-asumsi waktunya, kapan dibayarkannya, besar manfaat atau santunan yang akan dibayarkan ke nasabah itu juga akan dipelajari di situ ya. Kemudian kalau dana pensiun itu perusahaan dana pensiun yang membayar membayar pembayaran manfaatnya itu sampai si yang ikut dana pensiun ini meninggal ya atau nasabah dana pensiunnya. Jadi memang tapi sebelumnya memang si nasabah ini membayar premi ya selama dia bekerja, kemudian pada saat berhenti bekerja itu perusahaan dana pensiun yang akan memberikan uang atau benefit kepada nasabahnya sampai si nasabahnya ini meninggal. Kalau perusahaan asuransi
pembayarannya itu dikeluarkan kalau si nasabahnya meninggal, misalnya pada asuransi jiwa ya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau istilah ininya, jadi perusahaan asuransi ini tidak berharap si pemegang nasabahnya meninggal ya, supaya dia tidak mengeluarkan uang. Sedangkan kalau dana pensiun ini menghitung supaya mengharapkan si pemegang nasabahnya ini cepat meninggal. Maksudnya keuntungan yang diperolehnya. Jadi dia tidak perlu terlalu lama nanti membayarkan benefitnya kepada uang ya, membayarkan gajinya atau uang setiap bulannya kepada yang pemegang dana pensiunnya ini, polis dana pensiunnya. Jadi itu kayak semacam perbedaan singkatnya ya. Jadi aktuaris di sini juga harus mempertimbangkan informasi lain yang relevan, termasuk pengalaman yang relevan dari PJS lain yang setara. Jadi jadi aktuaris ya kalau harus mengambil keputusan itu juga harus melihat dari pengalaman yang relevan dari misalnya jaminan sosial yang lain ya. Kan jaminan sosial di Indonesia ini ada yang berubah-ubah. Jadi yang pertama, yang kesehatan kan awalnya ada yang tahu asuransi kesehatan yang dulu sekali yang dimiliki orang tua tak sebelum BPJS kesehatan terus berubah jadi KIS Askes, oh ya Askes ya, jadi ada Askes berubah jadi BPJS kesehatan kemudian jadi Kartu Indonesia Sehat ya atau KIS sekarang. Ya, jadi aktuaris juga harus punya pengetahuan yang luas ya mengenai ketiga hal tersebut. Ya. Kemudian selain mempertimbangkan perundang-undangan, aktuaris juga ya, harus mempertimbangkan data. Jadi data yang diperlukan itu untuk melakukan perhitungan aktuaria atau analisis keuangan. Nah, jadi karena data yang akan dikelola oleh seorang aktuaris ini sangat banyak ya atau sangat besar, makanya aktuaris perlu ilmu pemrograman ya. Jadi untuk memudahkan seorang aktuaris melakukan perhitungan aktuarianya, dia perlu tahu pemrograman ya. Misalnya pakai R atau Python atau MATLAB ya. Jadi software-software ini yang akan membantu aktuaris dalam mengambil keputusan atau dalam perhitungannya ya. Jadi tapi tidak bilang bahwa kita harus tahu pemrograman saja, tidak perlu tahu dasarnya ya. Jadi teori-teori ini perlu karena seorang aktuaris yang akan membuat programnya, yang akan membangunnya ya. Jadi ada asumsi-asumsi yang perlu akan dimasukkan dan itu perlu dibahasakan pemrograman, dikodingkan ya, dan itu akan sangat membantu adik-adik dalam melakukan perhitungannya ya. Dan jelas akan menjadi nilai tambah buat adik-adik ya ketika mencari pekerjaan. Jadi data-data yang dimaksud di sini adalah statistik demografi nasional. Ya, jadi aktuaris dapat mempertimbangkan informasi dari daerah wilayah geografisnya. Jadi misalnya dari pendapatan daerahnya dia dilihat ya. Jadi dalam penentuan premi misalnya dia harus mempertimbangkan apakah orang atau penduduk di wilayah tersebut ini akan mampu membayar preminya, apakah akan laku ya ketika diberikan kepada masyarakat. Bisa jadi suatu daerah itu ada yang tingkat pendapatan daerahnya itu tinggi dan ada juga yang kurang ya. Jadi ada yang bisa jadi tidak akan mampu kalau diberikan produk yang sama dari yang untuk daerah yang yang pendapatannya itu tinggi dan ada yang pendapatannya rendah. Bisa jadi
produk kita ini harus dievaluasi kembali ya, apakah produknya ini layak untuk dijual kepada penduduk atau daerah setempat. Kemudian pengalaman, jadi ini data-data yang biasanya dikelola ya. Ada manfaat atau klaim dari PJS ya. Jadi biasanya kan ada historis data ya, klaim atau ya klaim lah, historis klaimnya. Jadi kita bisa mempertimbangkan nanti bagusnya preminya berapa untuk yang resiko begini ya. Jadi intinya nanti akan dipelajari juga cara perhitungannya. Kemudian jumlah dan pengalaman dari kelompok peserta. Jadi kan peserta asuransi ini biasanya dikelompok-kelompokkan dalam satu portofolio. Nah, dalam portofolio ini biasanya digabung, ada yang resiko rendah, ada yang resiko tinggi, supaya bisa ada distribusi silang. Jadi maksudnya yang resiko rendah ini preminya menyumbang kepada yang resiko besar ya, resiko besar akan melakukan klaim. Jadi itu digabung. Bukan, tapi biasanya perusahaan asuransi tidak akan menyatukan orang yang risiko besar dalam satu portofolio ya. Jadi kan apa namanya, yang resiko besar kan jelas maksudnya akan melakukan klaim ini peluangnya sangat besar, kemudian nilainya juga mungkin akan besar ya. Jadi yang resiko besar ini biasanya dicampur dengan nasabah yang resiko klaimnya kecil. Kemudian gajinya ya, jadi aktuaris juga perlu mengetahui data gaji nasabahnya. Kemudian harus tahu juga survei penduduk di daerahnya ya. Kemudian asumsi-asumsinya. Jadi banyak asumsi-asumsi yang akan kita pelajari ya di matematika aktuaria, di dana pensiun, ataupun nanti di asuransi kesehatan, asuransi syariah. Kemudian ya intinya ya akan ada beberapa asumsi yang akan kita pelajari, misalnya seperti kalau di dana pensiun itu biasanya perhitungan tahunnya itu ada yang dimulai dari usia baru lahir, atau usia masuk kerjanya dihitung, atau usia ditetapkannya. Jadi maksudnya asumsinya itu T-nya sama dengan 25, jadi asumsinya itu bahwa semua pesertanya ini apa namanya, pesertanya ini masuk di usia 25 tahun, atau asumsi apa lagi ya? Ya itulah yang tadi saya sebutkan ya. Ada juga asumsinya kalau misalnya perhitungan waktunya itu dimulai dari hari pertama kali dia masuk kerja. Seperti itu. Nanti akan banyak dibahas ya, di sini cuma akan diberikan gambaran sedikit mengenai aktuaris sendiri, apa yang dilakukan, ilmu apa yang perlu dimiliki ya seorang aktuaris. Review oleh ahli yang independen. Jadi ya ya dalam menganalisis keuangan, seorang aktuaris itu juga harus memperhatikan review yang dilakukan seorang aktuaris yang lainnya. Mungkin bukan dia sebagai appointed aktuaris, tetapi misalnya pada konsultan aktuaris ya. Jadi dia juga harus memperhatikan reviewnya ya. Jadi kayak harus saling bertukar informasi ya. Jadi laporan keuangannya itu selain dia sudah bikin, dia harus juga minta review dari konsultan aktuaris.
Kemudian aktuaris yang membuat atau menyiapkan analisis keuangan harus bekerja sama dengan yang melakukan review dengan menyediakan kepada yang melakukan review semua materi yang dimiliki oleh aktuarisnya membuat analisis keuangan dimaksud, sepanjang diperbolehkan oleh penugasan yang mengikat aktuaris. Ya. Kemudian ada juga asumsi dan metode yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pemberi tugas atau pihak lainnya. Ya. Tapi biasanya kalau selama saya kuliah sih asumsinya itu masih secara teori ya, belum terlalu memperhatikan peraturan perundangan. Mungkin nanti kalau adik-adik bekerja akan lebih seperti ini ya. Jadi kalau kuliah itu kebanyakan masih teori dari buku, tapi belum dikaitkan dengan peraturan perundangan. Oke, kemudian komunikasi ya. Jadi salah satu bentuk komunikasinya itu dalam membuat laporan analisis keuangan ya. Jadi makanya seorang aktuaris di sini harus mampu public speaking ya, maksudnya mampu mengkomunikasikan apa yang dia sudah buat ya. Jadi kan laporan, angka-angka, huruf-huruf yang tidak semua nanti itu mengerti ya. Jadi kayak misalnya ada rapat, kemudian akan membahas laporan keuangannya, kemudian seorang aktor itu harus mempresentasikan ya. Jadi isi laporannya itu harus berisi informasi yang memadai untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang kuat. Kemudian mengungkapkan siapa pemberi tugasnya, mengindikasi jenis waktu, arus kas mendatang ya. Arus kas ya. Berarti ini belajar akuntansi toh. Jadi jangan menganggap sepele pelajaran akuntansi dan ekonominya ya. Malahan silahkan memperdalam ilmunya supaya dasar pengambilan keputusannya itu kuat ya. Jadi banyak juga skill-skill yang dikuasai ya, seperti itu membuat arus kas. Jadi saya juga punya teman yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Ya, dia itu belum belum lulusan aktuaria, tetapi belum di divisi aktuarisnya. Jadi dia baru masih mengurus mengenai laporan kas keuangannya ya. Jadi bisa jadi ketika kita berkarir itu tidak langsung ditempatkan sesuai dengan bidang ilmu yang kita kuasai ya. Bisa jadi kita dilempar dulu di dasarnya, kemudian akan bertahap step by step. Setelah dilihat perkembangannya, bisa jadi uh, sang pemberi tugasnya itu akan mempercayai kepada kita untuk untuk diberikan amanah bekerja di bidang aktuarisnya langsung ya. Jadi jangan berkecil hati kalau kita mulai dari yang dasar-dasar dulu. Malahan hal yang dasar-dasar itu yang akan menjadi pengalaman yang bagus buat kita ya. Cara yang dapat digunakan oleh aktuaris dalam menyajikan hasil analisisnya itu dilakukan dalam bentuk melalui 3 cara. Yang pertama, proyeksi arus kas, kemudian nilai kini arus kas, kemudian yang C, iuran-iuran yang diperlukan dalam ketahanan. Ya, jadi karena saya waktu kuliah dulu belum ada belum ada belajar akuntansi, jadi kayak belajar arus kas ini kayak masih ingat-ingat dari pelajaran SMA atau misalnya bisa jadi juga kita cari-cari materinya di internet ya. Jadi maksudnya yang saya mau bilang belajar itu tidak melulu dari dosennya, bisa juga adik-adik yang mencari ilmunya ya. Jadi kalau memang tertarik di bidang aktoris pasti akan banyak usaha yang perlu dilakukan ya, kayak ilmu apa yang harus saya perkuat ya. Jadi supaya kalau nanti adik-adik mendaftar kerja itu
bisa melakukan banyak hal. Ya, disuruh bikin ini tahu, disuruh bikin ini tahu. Jelas pasti perusahaan akan sangat senang menerima karyawan yang seperti itu ya. Jadi ini kan arus kas ini belajarnya di akuntansi ya, ataupun juga mungkin ada di matematika keuangan. Ya ada di matematika keuangan kayaknya. Tetapi yang kayak neraca-neracanya itu yang di akuntansi ya. Ini intinya membuat laporan. Contoh isi laporan. Lampiran ini berisi daftar poin-poin yang kemungkinan dimasukkan sebagai bagian dari laporan aktuaria atas analisis keuangan PJS. Jadi ini cakupan kepesertaannya, jenis PJS-nya, manfaat pasti, iuran pasti. Jadi istilah santunan ya kan, kalau di asuransi itu mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah ikut asuransi ya. Jadi pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu namanya benefit ya atau manfaat. Jadi istilahnya nanti kalau adik-adik belajar di matematika aktuaria itu akan pakai istilah benefit atau manfaat yang artinya adalah santunan atau sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya atau nasabahnya. Oke, ini ya kurang lebih begini ya. Kemudian yang berhak untuk menandatangani laporan keuangan aktuaris ya, yang jabatannya itu sudah FSAI. Ini analisis hasil perhitungan. Ya, seperti itu. Jadi kan dia harus menganalisis perhitungannya ya. Jadi misalnya dia pakai asumsi apa, kira-kira hasil perhitungan akhirnya yang mana yang lebih baik ya. Jadi banyak yang perlu adik-adik perdalam di sini. Jelas saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai ini karena keterbatasan profesi saya ya yang belum pernah bekerja langsung di bidang aktuaris. Tapi saya setidaknya memperkenalkan adik-adik kira-kira yang akan dilakukan pada saat bekerja atau pengenalan profesinya ya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak tidur, Jito? Halo, ada orang? Tidur, Bu. Oke, ada jadi. Ya, ada. Ya. Oke, tim saya khawatir sekali nah kalau kuliah yang bisa jadi baca sendiri sebenarnya ya. Jadi makanya yang kemarin-kemarin saya sempat memberikan bacaan saja kemudian diberikan tugas ya supaya gitu Mi tidak mengantuk Ki. Ya, jadi kurang lebih ini bisa juga dibaca sendiri nanti secara detail di sekolah sudah saya berikan ya standar praktik aktuaria dalam menganalisis keuangan khususnya pada program jaminan sosial ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya berpindah ke yang lain?
Sebenarnya saya mau kasih ini sih kuis tadi ya. Dan saya pikir-pikir banyak nih sih yang harus saya nilai. Ya, tadinya yang soal yang adik-adik bikin itu saya nanti lempar sebagai kuis ya. Cuman tidak jadi. Tapi setidaknya kan jadinya adik-adik membaca materinya toh. Oke, kan kita bahas yang paling tugas minggu depan ya. Jadi untuk UTS-nya, ujian tengah semesternya itu saya ganti jadi tugas membuat video. Saya sudah bagi kelompok atau belum ya di sini? Belum ya? Oke. Oke. Jadi kan dari kita sendiri, dari kampus Unha sendiri kan kayak belum ada video mengenai aktuaris toh. Di YouTube belum ada toh. Ada sih, ada saya pernah lihat, tapi saya mau dari tugas inilah. Nanti yang paling bagus akan saya upload di webnya apa? Di webnya Prodi, Prodi Ilmu Aktuaria ya. Jadi tugasnya itu temanya menjawab apa itu aktuaris ya. Jadi durasinya 7 menit, satu video yang akan dilakukan oleh adik-adik dalam bentuk kelompok ya. Jadi saya akan bagi kelompoknya dulu. Mau pilih sendiri atau dipilihkan? Kalian mau memilih anggota atau teman kelompoknya atau atau dipilihkan? Oke, lebih bagus kalau dipilihkan. Tunggu ya. Berarti jangan protes ya nanti kalau sudah dipilihkan kelompoknya baru nanti protes, ibu kenapa saya sama dia ibu? Oke, di sini lengkap nih namanya ini. Ya pesertanya. Jadi kan kalau di sekolah itu kayak ada yang apa namanya? Ada yang kelas B, ternyata ada di sekolah namanya di kelas A. Jadi ya daripada saya bingung, lebih baik ya dari sini absen dari news ya. Totalnya 31 di kalau 55 oke enggak ya? Saya enggak tahu cowok pembagian cowok cewek. Kalau 5 satu kelompok 5 bagi 6. Oke. Jadi saya acaknya begini ya. Jadi Muhammad Aswad kelompok 1, Desrel kelompok 2, Satria kelompok 3, Muhammad kelompok 4, Fatul kelompok 5, Muhammad Farid kelompok 6. Terus yang Milda masuk ke kelompok 1, Nunung kelompok 2, Husnul Khotimah kelompok 3, Nur Amalia kelompok 4, Abi Nizaf kelompok 5, kemudian Yudit kelompok 6. Ya begitu seterusnya. Terus kelompok 13 itu Rifka kelompok Rifka kelompok 1, kelompok Nur Indah kelompok 2, Miftahul Jannah kelompok 3,
Hana kelompok 4, Anissa Utami kelompok 5. Oh, salah, maka cocok nih. Anissa Utami kelompok 5, Ainia kelompok 6. Ya, sudah benar. Intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya. Nanti saya share ini. Nanti saya share ini filenya ya. File absennya. Atau silahkan dilihatlah nomornya ya. Jadi ya 66 dibagi 66 ini. Jadi yang 19 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi Andi Husnul Khotimah kelompok 6. Kemudian Badrayanti kelompok 1, 2 Rahmat Hermawan, 3 Fahrunisa, 4 5 ya, berarti 5 Wafia. Salah Kak. Sorry. 1 Badra, 2 Rahmat, 3 Fahra, 4 Wafia, 5 Nawa, 6 Christopher, terus Hidayatila kelompok 1 ya. Jelas Suji teman kelompoknya? Jadi satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 6 ya. Tugasnya itu membuat video durasinya minimal intinya 7 sampai 10 menit. Ya, silahkan bahas apa saja. Inti temanya itu apa? Itu aktuaris, ya. Yang paling bagus nanti saya akan upload di web prodi. Ya, silahkan tuliskan juga. Jadi kayak halaman pertamanya itu bilang nih bahwa ini adalah tugas kuliah, kemudian kelompoknya siapa-siapa ya. Atau bisa juga di akhir yang created by itu yang kayak di film-film, intinya ada nanti ditampilkan nama kelompoknya, nama anggotanya, jadi kelompok berapa, nama anggotanya, kemudian kayak tugas-tugasnya apa. Jadi kayak misalnya ada yang buat materi, ada yang editing apa, ada yang soundnya, suaranya dia, mau ada tampilan mukanya atau bagaimana, itu terserah ya. Silahkan buat video kreasinya adik-adik bagaimana, terserah ya. Saya tidak ada patokan harus berwarna merah. Tapi intinya nanti ada logo Unhas ya. Tolong buatkan logo Unhas, kemudian dikumpulkan upload YouTube atau apa ya? Sebaiknya apa? Diupload di YouTube atau cukup diupload di Google Drive saja? Permisi Bu. Iya, silakan. Itu Bu, ada yang tidak masuk namanya di daftar Bu, satu orang. Siapa? Karena bisa. Atas nama Arya Pradana Bu, yang NIM 016 Bu. 016 Bu. 16. Iya Bu. Kenapa enggak masuk? Kurang tahu juga Bu, katanya dari matkul lain juga begitu Bu. Mungkin dari sistemnya atau bagaimana Bu? Atau mungkin terlambat dikunci ya sama siapa namanya? PA-nya? Oh, Pak Amran Bu. Oh, Pak Amran. Oh iya ya, ada juga itu yang kelas B namanya tapi ikut kelas A yang pertemuan pertama itu, atau sudah ada namanya di sini? Oh, kalau Ya, itu Bu sudah ada Bu. Sudah ada ya? Itu ada 2 Bu. Oh, Ya. oke. NIM 35 sama 45. NIM 35 sama 45. Oke. Oh, berarti sisa Arya ini. Di kelas B juga nggak ada namanya. Tunggu, saya cek dulu kelas B. Siapa tahu nanti di kelas B dia ada namanya. Siapa Arya ya? Berapa NIM-nya? Bukan ini Ayu Pratiwi ya.
Oh, ini yang sama senior ya, 2019 ini, kemudian 2000 2020. Ya, tidak ada ya. Oke, berarti Arya masuk di kelompok 2 saja ya. Kan tadi sisanya kelompok 2 toh. Tapi tolong nanti tanya bagaimana ya nanti ya nilainya berarti. Bagaimana caranya dimasukkan? Nah, nilai itu dimasukkan di Neosia ini. Sedangkan nama siswanya tidak ada. Coba melapor ke Pamran ya. Adakah Arya di sini? Iya, Bu. Iya, Arya Pradana tolong melapor ke Pak Amran ya. Bilang, Pak, tidak ada namaku di kelas pengantar profesi aktuaris. Dan lainnya juga. Ya, takutnya nanti kalau dosennya mau kasih masuk nilai, tidak bisa kasih masuk nilai karena tidak ada nama di sini. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Terus ada lagi yang mau bertanya mengenai tugasnya? Jelas, jadi? Hmm, yang perlu disampaikan ya. Apa, Di? Yang pertama itu ya temanya kan apa itu aktuaris. Jadi silahkan menjelaskan apa saja yang sudah Anda ketahui. Bisa juga lihat referensi di YouTube ya. Terus silahkan ditambahkan. Jadi jangan sampai mengambil materi dari YouTube yang sama persis. Ya jangan sampai hal itu terjadi. Boleh lihat secara garis besar kayak pengertiannya, kemudian nanti kombinasikan dengan sumber-sumber lainnya yang perlu disampaikan. Konsepnya apa ya? Bebas. Kira-kira apa? Ada yang bisa membuat konsep? Uh, Kalau pengenalan prodi itu jangan deh. Mending kayak itu saja profesi aktoris itu apa dan kayak bilang ada nih prodi ilmu aktuari di Unhas. Tapi kayak kita tidak bisa memperkenalkan lebih jauh karena belum terlalu lengkap juga data, saya tidak bisa memberikan data-data apa toh kayak misalnya akreditasi kan sementara pengurusan lagi, jadi kan sementara kan masih standar minimum akreditasinya, sekarang sementara diperbarui toh, jadi kayak data-data seperti yang itu kayaknya belum bisa uh, dipublish atau diberikan lebih jauh lagi ya, jadi kayak ya cukup mention saja bahwa di Unhas ini sudah ada prodi ilmu aktuarianya ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Kan kayak ruangan juga. Jadi kayak untuk ruangan prodi aktuaria sendiri ini kan sementara dibangun gedungnya yang khusus prodinya kita. Ya kan kayak belum bisa ditampilkan gitu. Tapi kalau departemen ada gedungnya, tapi yang khusus prodi ilmu aktuaria itu masih sementara pembangunan. Jadi tidak bisa. Ya, tidak usah ya. Jadi cukup menjawab apa itu aktuaris dan sampaikan bahwa atau kepada adik-adik SMA itu bahwa bisa mengambil kuliah di sama kayak menjawab juga bilang kenapa salah satu alasannya misalnya siswanya tahu kayak kita pribadi begitu kenapa memilih kuliah di jurusan ini di ilmu aktuaria Unhas ya.
Ya, jadi kayak 3 poin penting kalau yang saya catat itu inti temanya itu sebenarnya apa itu aktuaris, kemudian boleh ditambahkan komentar yang bilang prodi ilmu aktuaria Unhas ini sudah ada di prodi ilmu aktuaria ini sudah ada di Unhas, kemudian sebutkan alasannya kenapa adik-adik memilih kuliah di prodi ini, seperti itu, ya. Terserah mau di awal dulu atau di akhir, silahkan mempertimbangkan bagaimana bagusnya, kayak diskusikan nih dulu dengan teman kelompok tak ya. Oke, jadi kan kayak sebenarnya kita masih ada waktu juga. Jadi saya berikan kesempatan untuk diskusi kelompok. Jadi silakan buat link Google Meet sendiri masing-masing. Kemudian diskusikan apa yang ide-ide apa yang ada di kepalanya kalian, ya. Terus tolong nanti kirimkan bukti diskusinya kalian di grup ya. Kayak misalnya kalian pakai Zoom, ya kan Zoom 45 menit bisa lah. Pakai Zoom misalnya itu di capture nama-nama, ada nama-nama anggotanya, terus apa yang ditampilkan begitu. Jadi saya mau lihat ada diskusi ya. Seperti itu. Oke. Jadi Arya Pradana masuk kelompok 2 ya. Berarti kelompok 1 sama kelompok 2 ini ada 6 orang dan saya harap setiap anggota kelompok itu harus aktif dan yang tidak aktif sama kelompoknya berhak untuk berhak untuk tidak mencantumkan nama anggotanya. Jadi silakan pilih anggota kelompoknya. Jadi nanti setelah ini buat link Google Meet atau link Zoom sendiri masing-masing kelompok, pilih ketua kelompoknya, kemudian diskusikan ide-idenya ya. Kemudian nanti di capture, dikirim di grup WA sebelum jam 10 ya. Sebagai bukti kalau kalian sedang melakukan diskusi. Oke, dan ketua kelompoknya berhak untuk tidak mencantumkan nama anggota yang tidak aktif. Oke. Masih adakah yang ingin ditanyakan? Jelas Ji tugasnya? Oke, terima kasih ya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh ya, karena ini juga pertemuan terakhir dari saya. Nanti akan dilanjut sama Pak Fuad ya. Jadi saya mohon maaf kalau selama perkuliahan saya ada kesalahan dan mungkin ada menyinggung perasaan adik-adik ya. Oke. Saya tutup kuliah hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan silahkan berdiskusi kelompok. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Ya, absennya ya. Saya lupa absen. Kayaknya banyak, 33 tadi ya. Saya anggap hadir semua saja ya. Oh tidak, absennya saya lihat dari, sorry ya. Dari yang capturean. Diskusi kelompok ya. Namanya itu di capture harus kelihatan nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.